Penulisan ulang sejarah melalui Kementerian Kebudayaan menuai pro kontra. Upaya untuk menerapkan nuansa atau ton positif sejarah demi menghindari perpecahan bangsa justru ditanggapi negatif oleh PDI Perjuangan. Bahkan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan partainya bakal menulis buku sejarah sendiri. Nah, yang ingin kita perbarui, yang ingin kita buat adalah Indonesia sentris. Jadi perspektif Indonesia. Karena dalam perspektif Belanda tentu saja berbeda dengan perspektif Indonesia. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua saya kira sangat memahami, sangat mengetahui bahwa yang ingin kita buat ini adalah sejarah versi Indonesia. Upaya pemerintah untuk menulis ulang sejarah menuai polemik. Proyek senilai 9 miliar rupiah itu akan diuji publik di bulan Juli dan diluncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 dengan maksud untuk menghapus bias kolonial dan menegaskan Indonesia sentris dalam narasi sejarah bangsa. Penulisan ulang sejarah ini justru menuai penolakan dari PDI Perjuangan. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto bahkan menyatakan partainya bakal menulis sejarah sendiri. Ketua DPP PDIP itu meyakini setiap penulisan sejarah akan dipengaruhi subjektivitas penulisnya dan akan selalu menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, Bambang Pacul mengaku partainya tak keberatan dengan subjektivitas Fadlizon dalam proyek penulisan sejarah tersebut. Soal penulisan sejarah, ini kan subjektivitas pasti ikut campur. 100% ikut campur. Subjektivitas, kan begitu. Jadi siapapun yang akan menulis pasti akan ada kontranya. Terhadap penulisan sejarah ini gimana Pak Pacul yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadlizon ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI Perjuangan juga akan menulis sejarah versi kita. Sementara menurut sejarawan JJ Rizal, proyek penggarapan penulisan ulang sejarah nasional dengan waktu yang begitu pendek akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Ia mengkhawatirkan akan ada kehilangan aspek intelektualnya. Ini menjadi tantangan yang rumit ya, karena setelah tahun 1970 kita tidak pernah lagi melakukan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Bukan hanya menyangkut ilmu sejarah yang berkembang, juga perspektif intelektual dan alasan atau state of art-nya gitu ya, alasan kegelisahan kita hari ini tentang hari depan yang harusnya mendorong kita untuk menulis itu semakin rumit, semakin kompleks gitu. Dan kalau kita lihat kompleksitasnya ini dengan waktunya yang begitu pendek, saya pikir ini bisa lebih banyak mudarat bukan manfaatnya gitu loh. Itu yang mengkhawatirkan dari segi aspek intelektual ya, karena ini kan tanggung jawab intelektual, dan karena itu diskusinya kemudian orang menganggap ini menjadi bukan proyek intelektual tapi ini proyek politik begitu apalagi. Di sisi lain, meski DPR menyetujui proyek penulisan ulang sejarah tersebut, namun Wakil Ketua Komisi 10, Lalu Hardian Irvani mewanti-wanti Kementerian Kebudayaan untuk melibatkan semua pihak. Jangan sampai ada fakta sejarah yang telah terbukti justru dihilangkan. Pada prinsipnya kami di Komisi 10 menyetujui penulisan sejarah tersebut dengan catatan penulisan ulang sejarah itu harus dilaksanakan secara jujur, secara objektif, tidak menghilangkan fakta, ditulis secara inklusif, melibatkan banyak sejarawan, melibatkan banyak akademisi, banyak pemerhati dan stakeholder serta pemangku sejarah. Nah, yang kami tekankan pada saat raker terakhir dengan Menteri adalah jangan sampai ada fakta sejarah yang sudah terbukti benar-benar ada, itu justru dihilangkan. Sehingga jangan sampai nanti anggapan masyarakat kita, penulisan sejarah ini dilakukan oleh penguasa untuk menghilangkan sejarah yang ada untuk kepentingan penguasa. Adapun di saat penulisan ulang sejarah dilakukan, Menteri Kebudayaan Fadlizon justru memberikan pernyataan kontroversi yang berujung kritik keras dari banyak lapisan masyarakat. Fadli menyebut tak ada bukti kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan massal di peristiwa 98.
Fadli juga mengklaim informasi tersebut hanya rumor karena tak pernah dicatat dalam buku sejarah. Tim Liputan, Metro TV.